Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian ketimpangan sosial, kemudian bentuk-bentuk ketimpangan sosial, faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial, dan bagaimana hubungan antara ketimpangan sosial dengan perubahan sosial di era globalisasi. Hari ini kita mereview atau menambah penjelasan materi kelompok kemarin. Yuk kita simak. Sebelum masuk ke materi, ada pesan yang akan saya sampaikan, yaitu mengeluh hanya akan membuat hidup kita tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. So, kalian gak boleh mengeluh ya, kalian harus bersyukur. Contohnya mengeluh tuh biasanya ini anak-anak banyak yang banyak tugas, banyak ini gara-gara covid itu. Kalian tuh harus bersyukur sebenarnya. Kenapa? Mungkin Allah sudah bertindak untuk memberikan COVID kepada Indonesia agar tatanan kehidupan lebih dijaga lagi. Kalau kalian mengeluh banyak tugas lah, banyak inilah, itu kalian akan tertekan dan ujung-ujungnya nanti psikologis kalian terganggu. So, saya intikan lagi, kalian tidak boleh mengeluh, kalian harus bersyukur ya. Oke, kita masuk ke materi. Di materi ini, kenapa kalian harus mempelajari mengenai ketimpangan sosial? Yang pertama itu kalian dituntut untuk menemukan ketimpangan sosial berdasarkan definisinya. Maksudnya itu nanti ada sebuah ilustrasi, entah itu satu ataupun dua ataupun lebih. Kemudian kalian tuh menemukan atau apakah ilustrasi tersebut termasuk ketimpangan sosial atau bukan. Jika termasuk ketimpangan sosial yang seperti apa? Apakah di bidang ekonomi, apakah di bidang sosial budaya, apakah di pendidikan dan sebagainya, itu juga termasuk di dalam materi bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang kedua, kalian tuh dituntut untuk menemukan faktor atau penyebab dari ketimpangan sosial yang terjadi. Itu soalnya bisa beberapa tipe bentuk soal. Yang pertama, disajikan penyebabnya, kemudian kalian dituntut menemukan masalah ketimpangan sosial yang cocok dengan penyebab tersebut kira-kira apa. Kemudian bentuk soal kedua, disajikan ilustrasi. Kalian tuh disuruh mencari masalahnya, faktornya, mencari penyebabnya itu apa. Itu kemudian bentuk ketiga, ada masalah, ada penyebab. Itu maksudnya pernyataan benar atau salah. Misalkan pernyataannya yang pertama itu masalah, kemudian yang kedua itu pernyataan mengenai penyebabnya. Apakah penyebabnya itu salah atau benar? Jika benar berkaitan apa enggak? Tuh. Kemudian yang bentuk soal yang keempat, ini bisa disajikan ilustrasi. Kalian tuh menemukan penyebabnya apa gitu. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian menganalisis keterkaitan ketimbang sosial dengan perubahan sosial di era globalisasi. Nanti di ini mungkin bentuk soalnya ada
perubahan sosial. Kemudian perubahan sosial tuh menyebabkan ketimpangan sosial apa? Biasanya gitu. Terus tujuan yang keempat, kalian menemukan solusi dari ketimpangan sosial. Ini sebenarnya yang paling penting. Ketika kita menghadapi sebuah kehidupan di dunia nyata, mesti ketemu dengan ketimpangan sosial. Terus kalian tuh bagaimana mencari solusinya? Nah, itu kalian harus tahu bagaimana cara mengetahui atau bagaimana cara mengatasi dari ketimpangan sosial tersebut. Di pertemuan kemarin ini tidak menyinggung sebenarnya, tapi ini penting. Begitu. Kemudian ketimpangan sosial ini saya analisis berdasarkan 5W 1H. Yang pertama itu, what is that? Ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Ini sudah dipelajari kemarin ya. Mungkin ini hanya memperjelas di slide atau di materi kali ini ya. Kemudian yang kedua ada who can overcome ketimpangan sosial. Siapa yang dapat mengatasi ketimpangan sosial tersebut? Kemudian ada why ketimpangan sosial occurs. Mengapa ketimpangan sosial terjadi? Itu yang berkaitan dengan penyebab, faktor penyebabnya. Kemudian ada where ketimpangan sosial occurs, di mana ketimpangan sosial itu terjadi. Kemudian ada when ketimpangan sosial occurs, kapan ketimpangan sosial itu terjadi. Terus ini yang paling penting, menganalisis how. Pertanyaan how itu biasanya menganalisis how relates to perubahan sosial akibat globalisasi to ketimpangan sosial. Bagaimana hubungan antara perubahan sosial akibat globalisasi dengan ketimpangan sosial. Kemudian ada pertanyaan lagi, how the consequence of ketimpangan sosial. Bagaimana konsekuensi dari ketimpangan sosial itu. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai how to solve, bagaimana mengatasi ketimpangan sosial. Ini beberapa pertanyaan yang akan saya bahas di video kali ini ya. Oke, what is that ketimpangan sosial? Di buku atau di internet atau beberapa anak menyebutkan di materi saya tidak ada ketimpangan sosial, adanya kesenjangan sosial. Itu sebenarnya sama. Mengapa sama? Yuk kita bedah. Ketimpangan berasal dari kata timpang. Kemudian timpang sendiri dalam kamus memiliki arti cacat, di mana cacat itu memiliki arti tidak sama. Misalkan si A sama si B, A itu cacat, B itu tidak, otomatis kan sudah tidak sama. Kemudian misalkan saya timpang, maksudnya saya timpang, saya itu kakinya panjang sebelah, kanan kiri tidak sama, akhirnya tidak sama, itu juga disebut timpang, tidak sama. Timpang artinya tidak sama. Ketika terjadi tidak sama, otomatis saya jalannya tidak seimbang. Oke, setelah tidak seimbang. Oke. Kemudian yang kedua, kesenjangan. Kesenjangan itu berasal dari kata senjang. Dalam kamus, senjang itu berarti tidak simetris. Artinya tidak simetris, kanan sama kiri itu berbeda. Misalkan saya gambar kanan sama kiri, kanannya lebih
bengkok dikit terus kirinya sempurna, tuh udah namanya enggak simetris, artinya tidak seimbang. Ketika ketimpangan dan kesenjangan mendapatkan imbuhan ke-an, sama-sama mendapat keimbuhan ke-an, otomatis artinya juga harus mendapatkan imbuhan ke-an. Ketimpangan dan kesenjangan itu sama-sama memiliki arti tidak seimbang. Ketika diberi imbuhan ke-an, maka katanya berubah menjadi ketidakseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hidup, otomatis akan terjadi ketidakadilan. Nah, itu yang namanya ketimpangan atau kesenjangan, tidak adil. Atau bisa juga diartikan ketidakseimbangan yang menyebabkan ketidakadilan. Kemudian dari kata sosial. Sosial dari segi bahasa Latin itu berasal dari kata socius yang artinya kawan. Sedangkan dari kata bahasa Inggris itu berasal dari kata sosial. Sosial dalam bahasa Inggris diambil dari kata society yang artinya yang artinya masyarakat. Di bahasa Latin artinya kawan. Tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Karena secara bahasa memang artinya berbeda, tapi secara maksud, secara arti, secara tujuan itu artinya sama. Kawan. Oke, kawan tidak sama dengan masyarakat. Oke, kita coba pikir. Kawan itu ada di mana? Kawan itu ada di lingkungan. Nah, di lingkungan itu disebut apa? Masyarakat. Nah, ujung-ujungnya nanti masuk ke masyarakat. Oke, selesai. Dimana ketimpangan sama kesenjangan memiliki arti ketidakseimbangan yang menyebabkan ketidakadilan. Kemudian ketika ditambah kata sosial, itu apa yang ketika ditambah sosial, maka pengertiannya menjadi ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial. Apa itu sosial? Ketidakadilan masyarakat, ketidakseimbangan masyarakat dalam maksudnya gini. Ketimpangan sama kesenjangan memiliki arti ketidakseimbangan. Kemudian sosial itu sudah memiliki arti masyarakat. Ketika keduanya dicampur, maka pengertiannya menjadi ketidakseimbangan masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan. Oke, paham? Kalau nggak paham, kalian bisa tanya di komentar atau melalui grup atau boleh PC saya. Insya Allah saya respon kalau saya tidak sibuk. Oke, selesai. Oke, saya perjelas lagi apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan masyarakat yang menyebabkan ketidakadilan. Kemudian di slide ini kita mempelajari atau menjawab pertanyaan where, when. Where ketimpangan occurs, who can overcome ketimpangan sosial, when ketimpangan sosial occurs. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menurut Adriano Chaniago itu dibedakan menjadi 6. Oke, yang pertama ketimpangan pengembangan diri. Ketimpangan pengembangan diri ini biasanya menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang. Mengapa? Apabila kita sudah
dalam diri kita sudah down atau tidak ada kemauan atau semangat untuk menghindari ketimpangan sosial, maka kesejahteraannya terganggu. Contohnya begini nih, di Indonesia kan ini banyak masyarakat yang miskin sama masyarakat yang kaya. Nih contohnya gini, masyarakat miskin kalau mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi kaya, untuk beralih status sosial, maka kesejahteraannya akan terjamin. Beda dengan masyarakat miskin yang memiliki motivasi yang rendah. Mereka akan berpikir, memang nasib saya begini, memang nasib dia itu seperti itu. Artinya itu tidak ada kemauan untuk berubah. Mengapa begitu? Biasanya ini gara-gara rendahnya pendidikan. Kalau saya analisis sih bukan gara-gara rendahnya pendidikan. Bisa saja ini gara-gara pendidikan di Indonesia itu tidak merata, yang menyebabkan orang miskin atau orang pendalaman tuh tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna atau tidak mendapatkan pendidikan lah. Kemudian yang kedua, ada ketimpangan desa dan kota. Ini sudah jelas antara ketimpangan desa sama kota. Contohnya di desa itu ada di desa nggak ada swalayan, tapi di kota ada swalayan. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Sosial ekonomi hampir sama dengan sektor ekonomi. Bedanya, kalau sosial ekonomi itu ada kelas sosial, ada kelas miskin, ada kelas kaya, ada kelas pendidikan rendah, ada kelas pendidikan tinggi. Itu yang disebut dengan sosial. Yang disebut dengan sosial ekonomi. Sedangkan di sektor ekonomi itu biasanya mengenai pekerjaan, pokok yang mengenai ekonomi lah, kayak pendapatan masyarakat kayak masyarakat sana itu pendapatannya rata-rata 10 juta, sedangkan pendapat masyarakat sebelahnya 3 juta. Itu udah terjadi ketimpangan sosial. Kemudian ada yang namanya juga ketimpangan penyebaran aset. Kayak di sini ketimpangan penyebaran aset biasanya distribusi tentang sarana dan prasarana, mungkin lebih jelasnya di sana. Contohnya ini di Papua itu sarana dan prasarananya minim, beda dengan Jawa. Jawa tuh sarana dan prasarananya hampir memenuhi kebutuhan, sedangkan di Papua itu untuk kesana kesini susah, lewat motor tuh susah lewatnya. Itu udah terjadi ketimpangan penyebaran aset. Kemudian di keenam, ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah ini antar wilayah kayaknya yang wilayah satu hampir sama lah kayak yang ini penyebaran aset.
wilayah satu sama wilayah yang lain itu fasilitasnya berbeda. Saya ambil contoh di mana ya? Misalkan di wilayah kota Probolinggo sama wilayah Kabupaten Probolinggo. Udah jelas beda. Soalnya di kota itu eh, wilayahnya kecil, sedangkan di kabupaten tuh besar. Itu sih kalau menurut saya itu. Terus untuk menjawab where ketimbangan sosial occurs, di mana ketimpangan sosial itu terjadi, setelah mengetahui bentuk-bentuk, kalian bisa menjawab ini ketimpangan sosial itu terjadi di mana. Bisa terjadi di diri sendiri, bisa terjadi di desa dan kota, bisa terjadi di antar wilayah. Ini udah dari bentuk ketimpangan sosial, kalian udah dapat menjawab where ketimpangan sosial occurs. Kemudian when ketimpangan sosial occurs, kapan ketimpangan sosial itu terjadi? Ketimpangan sosial terjadi ketika sudah terasa ketidakseimbangan di masyarakat. Artinya misalkan antara desa dan kota itu udah jelas sih. Kemudian yang can overcome ketimpangan sosial, siapa yang dapat mengatasi ketimpangan sosial? Yang dapat mengatasi ketimpangan sosial rata-rata itu dari pemerintah, karena dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketimpangan sosial. Tapi dilihat dulu bentuk ketimpangan sosialnya apa. Kalau ketimpangan sosial pengembangan diri, itu dapat diatasi dengan diri sendiri. Kita harus ada kemauan untuk berubah. Kita harus ada keinginan untuk meraih status sosial yang lebih tinggi. Dan setiap keinginan harus dibuktikan. Jangan sekedar mimpi. Saya pengen ini, pengen itu, tapi nggak dilakuin. Sama aja kalian tuh bermimpi. Jadi di slide ini sudah terjawab ya. Where, who, when. Where ketimpangan sosial occurs, di mana ketimpangan sosial itu terjadi. Lihat dari bentuknya. Kalau bentuknya dari pengembangan diri, berarti dari diri sendiri. Kalau di antar desa sama kota, berarti ya di desa sama kota. Kemudian when ketimpangan sosial occurs, kapan ketimpangan sosial terjadi? Ketimpangan sosial terjadi ketika sudah ada tanda-tanda ketidakseimbangan masyarakat. Terus who can overcome, siapa yang dapat mengatasi? Lihat dulu bentuk ketimpangan sosialnya. Kalau dari sendiri berarti kita dapat dimulai dari diri sendiri. Kalau dari yang orang lain atau dari non diri sendiri, itu dari pemerintah atau dari gubernur gitu. Di slide ini sudah jelas ya. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, kalian bisa komen atau enggak tanya di grup, atau enggak bisa chat pribadi saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan why ketimpangan sosial occurs. Kenapa ketimpangan sosial bisa terjadi? Yang di sini ada dua faktor. Itu yang pertama berkaitan dengan tata kelola kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Artinya kayak
kebijakan pemerintah mengenai Jawa sama Papua itu udah berbeda. Pemerintah melihat Jawa itu dekat dengan ibu kota, akhirnya sarana dan prasarana dipenuhi, sedangkan di Papua sulit untuk terjangkau, akhirnya sarana dan prasarana tidak begitu dipedulikan. Itu mengenai kebijakan pemerintah kalau menurut saya. Kemudian faktor yang kedua, faktor kultural. Faktor kultural ini berasal dari diri kita sendiri, di mana kita sudah terpengaruh dengan budaya masyarakat yang berlaku di masyarakat tempat tinggal kita, di mana budaya tersebut menciptakan sebuah sifat dan karakter masyarakat. Contohnya kayak yang tadi, miskin sama kaya. Ketika kehidupan masyarakat miskin memiliki sosial budaya menerima takdir apa adanya tanpa usaha, dimana sosial budaya takdir tanpa usaha itu sudah tertanam, sudah menjadi sifat dan karakter kalian, maka kalian tuh tidak ada kemauan untuk berubah. Itu akhirnya terjadi ketidakseimbangan di masyarakat. Untuk yang kenapa ini hanya 2 faktor, cuma bisa dikembangkan berdasarkan kasus atau berdasarkan masalah yang dialami, atau enggak masalah yang menjadi sebuah ilustrasi di dalam soal. Jadi pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 nanti saya sajikan soal sekaligus sebagai ulangan harian yang berstatus sebagai tugas. Artinya ulangan harian yang boleh kerjasama dengan teman. Enggak boleh kerjasama. Artinya ulangan harian yang boleh membuka buku atau materi ya gitu. Kalau ada yang nggak paham di slide ini, kalian bisa tanya di komentar, di grup, ataupun di chat pribadi. Sekian, terima kasih untuk slide ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita menjawab ini sebenarnya bisa baca how it relates to perubahan sosial di era globalisasi with ketimpangan sosial. Bagaimana hubungan perubahan sosial di era globalisasi dengan ketimpangan sosial. Ini saya sajikan bagan. Ini gini. Globalisasi merupakan sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat menyebabkan stratifikasi atau sistem kelas. Contohnya ada, kalau misalkan saya punya HP iPhone, kemudian Anam punya HP Vivo, udah beda sistem kelasnya. Saya kaya, Anam miskin. Contohnya lagi sistem kelas ekonomi. Di ekonomi ayah saya dokter, kemudian ayahnya Juni beca. Itu udah beda, itu gara-gara tag. Kemudian di mana stratifikasi tersebut dapat menyebabkan prejudice.
Prejudice artinya sikap terhadap golongan tertentu. Ini contohnya kayak tadi dah, ayah saya dokter, ayahnya Yuni becak. Ketika sudah terjadi sistem kelas, maaf Anda sedikit gangguan. Oke, saya lanjut. Ketika terjadi sistem kelas antara kaya dan miskin, maka sikapnya itu juga berubah. Sikap saya ke Yuni itu juga berubah. Saya kaya, Yuni miskin, otomatis sikap saya ke Yuni itu bisa saja saya merendahkan Yuni gitu. Nah, di dalam teori BK di dalam teori BK, sikap sama perilaku itu berhubungan atau enggak saling menyebabkan, dimana sikap dapat menyebabkan perilaku dan perilaku juga dapat menyebabkan sikap. Oke. Ketika kita sudah mempelajari mengenai prejudice, sikap terhadap golongan tertentu, maka perilaku kita terhadap golongan tersebut akan merendahkan atau enggak mengucilkan atau enggak mengolok-olokkan atau enggak bisa juga terjadi bullying atau perundungan, dimana perilaku yang membedakan itu disebut dengan diskriminasi. Ketika prejudice sama diskriminasi itu menjadi satu, maka terjadilah ketimpangan sosial atau enggak ketidakadilan. Oke. Jadi di sini globalisasi dapat menyebabkan perubahan sosial, yaitu stratifikasi, prejudice, dan diskriminasi, di mana ketiganya tersebut dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Di bahasa Inggris, so in this slide explains that globalization and social action can lead to social inequality. Maksudnya di slide ini menjelaskan bahwa perubahan sosial di era globalisasi dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Menyebabkan ketimpangan sosial. Ketiga kalinya, menyebabkan ketimpangan sosial. Dari slide ini kalau ada pertanyaan seperti biasa ya. Terima kasih. Untuk slide ini kita masuk ke pertanyaan how yang kedua. Di how kedua, how to consequence of ketimpangan sosial. Bagaimana konsekuensi dari ketimpangan sosial? Apa akibat dari ketimpangan sosial? Yang pertama, gambar pertama tuh kira-kira gambar apa? Itu adalah gambar kriminalitas, perampokan, penjabetan. Itu lebih cocok ke jabet ya, copet. Kok jabet sih? Copet ya. Kalau perampok tuh kayak udah tahu gitu. Kalau itu kan copet tuh diambil paksa gitu nggak sih? Ya yang lebih utama sih masuk ke kriminalitas. Pokoknya masuk ke kriminalitas. Jadi ketimpangan sosial itu dapat menyebabkan kriminalitas. Kriminalitas ini contohnya kalau udah miskin sama kaya pengen hidup kayak hidup lebih aman,
memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya terjadi kriminalitas atau pencurian. Kemudian di gambar kedua, gambar apa? Gambar orang mabuk, mahasiswa mabuk. Itu artinya terjadi kemerosotan moral. Ketika pengembangan diri terjadi, maka akan terjadi kemerosotan moral. Itu. Kemudian yang gambar ketiga itu ada gambar sampah, perusakan lingkungan alam. Biasanya sih ada beberapa orang yang membuang sampah, baik itu yang kaya maupun yang miskin, itu membuang sampahnya sembarangan. Kadang yang miskin sadar, kadang yang kaya enggak. Itu menurut saya itu udah terjadi ketimpangan, ketidakadilan, ketidakseimbangan. Oke, gambar yang terakhir ini udah jelas banget kan antara miskin sama kaya. Ya, maksudnya gambar yang keempat ini adalah kemiskinan. Ketika terjadi ketimpangan sosial, maka akan terjadi kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena ada karena adanya sistem stratifikasi. Sistem stratifikasi tersebut terjadi karena adanya globalisasi. Sebelum globalisasi sih sebenarnya ada kemiskinan, tapi setelah ada globalisasi, kemiskinan marak lebih tinggi. So, kayak seperti tadi, globalisasi dapat menyebabkan perubahan sosial, dan perubahan sosial dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan kemiskinan. So, globalisasi menurut saya itu banyak kerugiannya juga, tapi kita tidak tahu. Kita hanya menikmati manfaatnya aja. Oke, itu konsekuensi dari ketimpangan sosial. Oke, di selanjutnya ada how to solve. Bagaimana memberikan solusi dari ketimpangan sosial. Ketika terjadi, anggaplah terjadi. Ketika terjadi ketimpangan sosial atau enggak ada sebuah ilustrasi tentang ketimpangan sosial, kalian tuh yang pertama harus menentukan masalah yang akan dicari solusinya. Ada ilustrasi, kalian tuh harus tahu itu bentuk ketimpangan sosialnya di ketimpangan sosial di mana. Itu maksudnya yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu yang timbul. Ini nomor 2 maksudnya adalah mengidentifikasi atau menganalisis kira-kira faktor apa, penyebab apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, yang menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi. Kemudian yang ketiga, kalian harus mencari solusi dari penyebabnya itu. Kalau penyebabnya misalkan rendahnya motivasi, maka solusinya memberikan motivasi. Kemudian yang nomor 3 juga menjelaskan cari beberapa alternatif solusi. Otomatis kan solusinya tidak harus satu. Yang kedua, misalkan ketika terjadi kurangnya motivasi, mungkin gara-gara kurangnya teman yang berkualitas, maka kalian cari teman yang berkualitas. Kemudian setelah itu, kalian yang nomor 4, pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dulu, dan kemudian lanjut ke solusi berikutnya. Contohnya yang tadi ya, di pengembangan diri kurang motivasi. Karena kurang motivasi, maka kita harus mencari motivasi. Setelah mencari motivasi, bagaimana kita mendapatkan motivasi? Kita harus mencari teman yang berkualitas. Dengan teman berkualitas diharapkan mendapatkan motivasi. Dimana kita
mencari teman yang berkualitas, otomatis kita harus bersosial media. Karena terjadinya sistem corona kayak gini, atau enggak susahnya kalian mendapatkan teman yang berkualitas di lingkungan sekitar, kalian harus pintar-pintar memanfaatkan sosial media. Contohnya nih, teman saya, bukan terjadi ketimpangan sosial sih sebenarnya dia. Sebenarnya contohnya nih, teman saya tuh dia anak yang kurang mampu menurut saya, baik di akademik maupun di ekonomi. Dia cari teman, terus cari teman yang berkualitas. Akhirnya dia menemukan beberapa teman yang berkualitas. Di ekonominya dia terangkat, dia dapat mencari lowongan pekerjaan di tengah-tengah sibuknya perkuliahan. Saya salut sama dia, bahkan saya kalah sama dia. Selain itu, dia juga IPK-nya sama dengan saya, nilai rapotnya sama dengan saya, dan ada beberapa mata kuliah nilainya dia itu lebih tinggi dari saya. Saya salut sama dia. Kemudian juga saya baru tahu akhir-akhir ini ternyata dia itu punya teman dengan orang Malaysia, Singapura, sama Myanmar. Padahal dia tuh memiliki bahasa Inggris yang buruk lah menurut saya, dan menurut dia juga buruk. Tapi adanya teknologi, adanya Google Translate, dia mempermudah, dan beberapa kosakata bahasa Inggris melekat pada otak dia. Saya salut, saya harus mencontoh dia. Itu caranya untuk pengembangan diri sih menurut saya. Di slide ini slide terakhir, jadi udah selesai. Udah selesai materi dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, seperti biasa kalian dapat kolom bertanya di kolom komentar, baik di Classroom, kemudian juga bertanya di grup kelas, ataupun dapat tanya di sosial media atau di chat pribadi ya. Oh ya, untuk chat pribadi atau enggak di WhatsApp, saya kadang slow respon. Saya malas buka WhatsApp, maaf ya, bener-bener maaf banget, saya malas buka WhatsApp. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.